Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, Ustazah Rifa fine. Semoga anak-anakku selalu sehat ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini ketemu lagi ya dengan Ustazah Rifa dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Kali ini Ustazah Rifa akan menjelaskan tentang materi penyalahgunaan obat-obatan berbahaya. Anak-anakku, apakah ada di antara kalian yang sudah pernah mengenal tentang materi penyalahgunaan obat-obatan berbahaya? Tentunya belum tahu ya. Untuk itu, Ustazah Rifa kali ini akan menjelaskan tentang penyalahgunaan obat-obatan berbahaya. Sebelum kita lanjutkan di slide berikutnya, pesan Ustazah jangan lupa ya anak-anak, tulis nama lengkap dan kelas di kolom komentar. Terima kasih. Anak-anakku, untuk materi ini memang materinya sedikit berbeda ya dengan materi yang lain, yaitu penyalahgunaan obat-obat berbahaya. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya di sini adalah obat-obatan yang dikonsumsi tanpa resep dokter, dan bila dikonsumsi secara terus-menerus maka yang terjadi adalah bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, narkoba adalah salah satu jenis obat-obatan yang berbahaya yang apabila dikonsumsi oleh tubuh maka bisa mengakibatkan beberapa dampak negatif bagi tubuh. Apa itu ya narkoba? Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, biasanya disebut juga dengan nafsa. Nah, nafsa ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, anak-anakku, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar juga tentang zat aditif. Zat aditif di sini adalah bahan tambahan pangan, tapi untuk kali ini kita belajar juga tentang zat adiktif ya. Kalau zat adiktif ini adalah zat yang dapat menimbulkan ketagihan apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jadi berbeda ya antara zat aditif sama zat adiktif ya. Jadi anak-anak harus bisa membedakannya ya. Nah, untuk jenis-jenis narkoba atau nafsa itu sendiri dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Yang pertama adalah narkotika, yang kedua adalah psikotropika, yang ketiga adalah zat adiktif. Nah, anak-anakku, jenis narkoba yang pertama adalah narkotika. Contoh tanaman yang tergolong narkotika yaitu ganja, kokain, morfin, dan opium ya. Ya, di sini Ustazah Rifa mencontohkan hanya satu contoh gambar saja ya, yaitu gambar ganja yang bisa kalian lihat di samping kanan. Nah, ganja ini berasal dari tanaman ya anak-anak ya, dan ini juga termasuk salah satu jenis narkotika. Jenis narkoba yang kedua adalah psikotropika. Nah, contoh zat yang termasuk psikotropika yaitu pil ekstasi, sabu-sabu, dan megadon. Nah, anak-anakku coba lihat gambar yang ada di samping kanan ya. Ini adalah gambar pil ekstasi. Ya, mungkin anak-anak pernah mendengar ya istilah ini. Nah, seperti ini ya anak-anakku gambarnya. Makanya hati-hati ya anak-anak ya apabila kalian nanti bertemu dengan orang terus diberi obat seperti ini, maka jangan sekali-kali mau ya, karena ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, jenis narkoba yang ketiga adalah zat adiktif lainnya. Maksudnya di sini adalah zat yang menimbulkan ketagihan apabila dikonsumsi teratur dan terus-menerus dalam jumlah yang berlebihan. Contoh terdapat pada alkohol atau minuman keras, terdapat pada nikotin yaitu pada rokok, dan kafein pada kopi, teh, dan lain-lain. Nah, anak-anak, di samping kanan ini ada gambar rokok dan minuman keras ya. Ini adalah salah satu contoh jenis zat adiktif lainnya loh anak-anak. Apabila kita konsumsi secara berlebihan maka sangat mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap tubuh kita ya.
Anak-anakku, jenis narkoba atau nafsa berdasarkan efek yang ditimbulkannya bisa menyebabkan yang pertama terjadinya halusinogen, yang kedua menyebabkan stimulan, dan yang ketiga menyebabkan terjadinya depresen. Jenis narkoba atau nafsa berdasarkan efek yang ditimbulkannya yang pertama adalah halusinogen. Halusinogen adalah narkoba yang dapat membuat pemakainya berhalusinasi atau melihat sesuatu yang tidak ada. Contohnya terdapat pada ganja, LSD. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada gambar contoh LSD ya nak ya, seperti bentuk tablet. Nah, ini apabila dikonsumsi oleh para pemakai, maka pemakai tersebut akan merasa berhalusinasi atau di pikirannya itu menganggap sesuatu yang tidak ada ya. Nah, itu tidak boleh kita konsumsi ya anak-anak ya, karena cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Yang kedua, stimulan. Stimulan adalah jenis narkoba yang membuat kerja tubuh lebih cepat dan aktif. Contoh terdapat pada kokain dan terdapat pada amfetamin. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada gambar kokain ya anak-anak ya, bentuknya seperti tepung ya. Nah, biasanya para pengkonsumsi narkoba jenis ini ingin sekali kerjanya lebih cepat dan juga lebih aktif tanpa mengenal lelah, sehingga mengkonsumsi obat-obatan ini. Padahal di balik semua itu adalah obat ini sangat berbahaya bagi tubuhnya. Yang ketiga, depresen. Depresen adalah jenis narkoba yang dapat menekan syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai tidak sadarkan diri. Contohnya terdapat pada morfin, putau, alkohol, dan heroin. Anak-anak, di samping ini ada gambar morfin ya anak-anak ya, dan jarum suntik yang digunakan untuk memakai narkoba. Anak-anak coba bayangkan, kalau tubuh kita yang tidak biasa dimasukkan obat-obat seperti itu, maka yang terjadi adalah akan terjadi sesuatu yang tidak pernah kita lakukan di tubuh kita, di mana akan mengganggu sistem saraf pusat kita ya, sehingga para pemakainya ini merasa tidak sadar ya apa yang sedang dilakukannya. Biasanya hal ini dilakukan oleh pemakai karena pemakai itu sedang mengalami depresi ya, atau sedang mengalami guncangan jiwa, di mana mereka butuh sekali untuk menenangkan diri. Akhirnya yang dilakukan yaitu dengan jalan yang salah ya, yaitu dengan mengkonsumsi narkoba. Akibatnya mereka tidak sadarkan diri. Anak-anak, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita terlibat dalam narkoba ya anak-anak ya, karena hal ini sangat membahayakan bagi kita dan juga tubuh kita. Baiklah anak-anakku, setelah Ustazah menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba atau nafsa beserta efek yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba, saatnya sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang dampak penyalahgunaan narkoba ini ya anak-anakku ya. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba ini terdiri dari 3 hal ya anak-anakku ya. Yang pertama adalah dampak fisik, yang kedua adalah dampak psikis, yang ketiga adalah dampak sosial. Wow, ngeri sekali ya anak-anak ya, ternyata cukup banyak ya dampak yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi narkoba. Makanya anak-anak harus hati-hati ya bila berteman ataupun menemukan orang yang menawarkan tentang narkoba, karena dampaknya sangat-sangat fatal ya, bisa menyerang dari 3 hal ini ya anak-anakku ya. Nah, Ustazah akan menjelaskan dulu dampak fisik yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba ya anak-anak ya. Yang pertama adalah kejang-kejang ya. Yang kedua infeksi otot. Yang ketiga sakit kepala.
Dan yang keempat, kulit bernanah. Dan yang kelima, HIV dan hepatitis. Kenapa bisa terjadi HIV dan hepatitis juga kulit bernanah? Anak-anak ingat ya, para konsumen narkoba itu kadang menggunakan narkobanya dengan jarum suntik. Nah, jarum suntik ini biasanya digunakan secara bergantian. Nah, karena bergantian itulah yang bisa menyebabkan HIV dan juga bisa menyebabkan hepatitis. Wah, ngeri sekali ya anak-anak ya. Berikutnya adalah dampak secara psikis atau psikologi. Orang yang mengkonsumsi narkoba ini akan mengalami pada dirinya yaitu apatis. Apatis di sini yaitu maksudnya tidak peduli dengan lingkungan ya, cuek. Terus dia juga merasa brutal ya, melakukan sesuatu tidak dipikir dulu. Yang berikutnya yaitu sulit konsentrasi, susah sekali kalau diajak mikir ya, loadingnya lambat sekali. Dan yang keempat yaitu emosional, dia mudah sekali marah, terpancing emosinya karena sistem saraf otaknya sudah merasa terganggu oleh obat-obatan tersebut. Berikutnya yaitu lamban bekerja. Orang yang pecandu narkoba atau konsumen narkoba ini biasanya kalau bekerja itu lama sekali ya, tidak segera. Karena memang sistem sarafnya sudah terganggu ya anak-anak ya, sehingga instruksi yang disampaikan untuk bekerja itu tidak dilaksanakan dengan baik. Akhirnya bekerjanya lambat. Terus dia merasa perasaannya itu tidak aman ya, mudah curiga, takut nanti dirinya ditangkap oleh polisi atau takut dengan teman dan sebagainya. Untuk itu kita harus berhati-hati anak-anakku ya. Nah, dampak yang terakhir adalah dampak sosial ya anak-anak ya. Ternyata selain memakai narkoba itu sangat merugikan pada fisik kita atau tubuh kita dan juga dalam psikologi yang dialami oleh orang pemakai tersebut, maka narkoba juga dapat menyebabkan terjadinya dampak sosial ya bagi pemakai terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Apa saja yaitu dikucilkan oleh masyarakat ya, yang kedua menjadi beban keluarga, dan yang ketiga pendidikan akan terganggu, mesti nanti akan berpengaruh kepada kelulusan. Untuk itu anak-anakku, Ustazah berpesan sekali sama kalian ya, minta tolong sekali hati-hatilah dengan obat-obatan berbahaya ini yaitu narkoba ya anak-anak ya. Jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitar. Hati-hatilah apabila ada orang yang menawari kalian mengkonsumsi obat-obatan ini, karena kalian sudah tahu sendiri ya apa itu dampaknya. Selain berdampak pada psikis, pada fisik, juga pada sosial yang ada di sekitar kita. Ya, untuk itu anak-anakku, pesan Ustazah buat kalian. Jadilah kalian seperti bunga ini ya anak-anak ya, yang selalu menebarkan bau harumnya dimanapun berada. Untuk itu kalian harus menjadi generasi yang hebat, generasi yang luar biasa, generasi yang bisa membanggakan orang tua kalian, generasi yang bisa membanggakan guru-guru kalian, dan generasi yang bisa membanggakan lingkungan sekitar dan bangsa dan negara. Jangan mudah terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitar. Jadilah pribadi yang unggul, santun, dan berprestasi dimanapun kalian berada ya anak-anak ya. Untuk itu harumkan nama kalian di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan yang ada di sekitar kalian. Untuk itu anak-anakku, terima kasih banyak Ustazah ucapkan yang sudah menyimak video Ustazah ini. Pesan juga Ustazah untuk kalian semua, tetap semangat ya anak-anakku ya dalam belajar di masa pandemi ini. Dimanapun kalian berada, Ustazah selalu berdoa untuk yang terbaik buat kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, materi tentang penyalahgunaan obat-obatan berbahaya Ustazah cukupkan sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan tentunya kalian memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Nah, untuk itu pesan Ustazah buat kalian di rumah, don't forget to study hard, don't forget to pray on time, don't forget to holy Quran, don't forget to obey your parent, and be careful anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.